Salam gila bola. Mulai dari Lukaku ke Inter Milan, Gareth Bale ke Southampton, mantan Real Madrid ke Barcelona, gelandang 22 tahun Monaco yang menjadi target transfer klub-klub besar Eropa akhirnya memilih Los Blancos, hingga klub Sultan Liga Inggris yang tengah memamerkan duit transfer mereka dengan mengincar banyak pemain baru. Ada banyak update transfer hari ini. Tapi sebelum kita melihat semua rumor terakhir transfer, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Chelsea subsidi gaji Lukaku di Inter Milan. Todd Boehly selaku investor dan pemilik baru Chelsea bisa turun tangan untuk menyetujui peminjaman Romelu Lukaku ke Inter Milan. Sang pemain Belgia gagal mencapai ekspektasi semua orang dan kemungkinan besar akan dipinjamkan kembali ke mantan klubnya di San Siro. Namun The Blues harus melakukan subsidi untuk sebagian gajinya agar deal dengan Inter bisa disepakati. Gaji Lukaku di London mencapai 5,9 miliar rupiah per pekan, dan Inter hanya kuat membayar sepertiganya saja, pada kisaran 2 miliar rupiah. Sisanya akan ditransfer dari rekening Chelsea jika Todd Boehly setuju. Pemain termahal Chelsea itu tiba pada awal 2021-2022, tetapi tidak cocok dengan sistem permainan Thomas Tuchel, padahal masih ada 4 tahun tersisa di kontraknya di Chelsea. Bek Inter Milan target utama Erik ten Hag. Bos baru setan merah Erik ten Hag dilaporkan sudah menyusun daftar target transfer mereka dan nama paling atas adalah bek kanan Denzel Dumfries yang baru saja tiba di San Siro tahun 2021 dengan nilai transfer 224 miliar dari PSV Eindhoven. Pemain Belanda berusia 26 tahun itu mencatatkan 5 gol dan 5 assist dari 33 penampilan di Serie A musim 2021-2022. Erik ten Hag merupakan pengagum Dumfries, tapi saat menjadi pelatih Ajax ia tidak mungkin merekrutnya karena rivalitas panas klubnya dengan Eindhoven. Gareth Bale digoda kembali ke Southampton. Gareth Bale muda pernah bermain bagi Southampton pada periode 2006 sampai 2007 saat usianya masih 17 tahun. Dan kini beberapa rumor menyebutkan ia mungkin akan kembali ke kota di pantai selatan Inggris itu. Sang bintang Wales baru saja mengakhiri 9 tahun karirnya di Real Madrid. Gareth Bale dianggap masih bisa memberi beberapa tahun sepak bola yang menjanjikan usai membawa tim nasional Wales lolos ke Piala Dunia 2022. Tapi kemanakah klub tujuan selanjutnya? Apakah itu Tottenham Hotspur, atau Southampton, atau Cardiff City di Wales? Theo Walcott yang kini berseragam Southampton lebih suka Bale datang ke St. Mary's Stadium, tapi dia mengaku pesan teksnya tidak dibalas oleh Kapten Wales tersebut. Jadi Walcott juga tidak yakin apakah Bale akan datang ke Southampton. Liverpool jual Sadio Mane 764 miliar. Bayern Munchen sudah mengajukan tawaran harga pertama sebesar 545 miliar bagi pemain Senegal berusia 30 tahun, Sadio Mane. Tapi harga segitu ditolak oleh Liverpool. Menurut laporan, manajemen The Reds hanya akan membuka pembicaraan transfer jika tawaran harga untuk Sadio Mane mencapai kisaran 764 miliar rupiah. Ex Real Madrid pindah ke Barcelona. Angel Di Maria akan menjadi pembicaraan fans sepak bola jika akhirnya menyepakati kepindahan ke Barcelona. Bekas gelandang Real Madrid dan PSG itu dalam perjalanan pindah ke Camp Nou setelah terbujuk dengan rayuan Xavi. Sang pemain Argentina berusia 34 tahun itu masih memiliki segudang pengalaman yang akan sangat berguna bagi para pemain muda Barca saat ia meninggalkan Paris Saint-Germain setelah kontraknya tak lagi diperpanjang. Ia mencetak 93 gol dan menyumbangkan 119 assist dalam 295 pertandingan. Angel Di Maria kabarnya lebih suka pindah ke Spanyol daripada menerima tawaran bermain di Juventus. Bagaimanapun ia pernah 5 tahun tinggal di Spanyol saat merumput bagi Los Blancos. Atletico Madrid juga kejar Paulo Dybala. Satu pemain Argentina lainnya, Paulo Dybala, kini menjadi rebutan 3 klub sekaligus. Selain Manchester United dan Arsenal, Atletico Madrid juga menginginkan sang striker 28 tahun tersebut, yang mencatatkan 15 gol bagi Juventus selama musim 2021-2022. Newcastle targetkan Nathan Ake, Botman, dan Calvert-Lewin. Klub di bawah arahan Eddie Howe itu baru saja menyelesaikan kedatangan Hugo Ekitike, striker 19 tahun asal Reims di Liga Prancis yang didapatkan dengan harga 465 miliar rupiah.
kini Newcastle memprioritaskan penyerang yang lebih berpengalaman, selain 2 pemain untuk posisi back. Dominic Calvert-Lewin adalah target mereka di lini depan, dianggap bisa memberi pengalaman bertanding bagi Hugo Ekitike. Sementara untuk 2 pemain belakang, targetnya adalah Nathan Ake dari Manchester City dan Sven Botman, pemain Belanda yang merumput di Lille. Hanya salah satu dari keduanya karena mereka berdua bermain pada posisi yang sama. Nathan Ake pilih bertahan di Manchester City. Pemain Belanda ini baru saja datang dari Bournemouth ke Manchester City pada tahun 2020 dan karenanya ia menolak ide soal transfer ke Newcastle. Bekas pemain Chelsea ini mengatakan akan memperjuangkan tempatnya di skuad Pep Guardiola untuk musim 2022-2023. 1 tahun kontrak Nemanja Matic di Roma. Bekas gelandang bertahan Manchester United, Nemanja Matic akan menjalani tes medis di Roma pada bulan Juli. Kontraknya berdurasi 1 tahun disiapkan di atas meja. Matic merupakan salah satu pelayan Jose Mourinho yang setia, merupakan rekrutan The Special One di Chelsea dan kemudian di Manchester United. Ini akan menjadi klub ketiga Matic mengekor kemanapun Mourinho pergi. Kedatangan Matic juga berarti Mourinho memilih tinggal di Roma, meski ada ketertarikan dari PSG. 3 klub Liga Inggris berebut Victor Osimhen. Striker Nigeria, Victor Osimhen bukan hanya menjadi target transfer Manchester United dan Arsenal saja, tapi juga klub sultan yang memiliki banyak dana transfer, Newcastle United. Harga jual yang ditetapkan Napoli mencapai 1,5 triliun rupiah akan dengan mudah dibayarkan oleh Newcastle dan akan menimbulkan kekecewaan, terutama sekali bagi Arsenal. Bayern Munchen dapatkan Mane, Gnabry bisa pergi. Menurut laporan media di Jerman, kedatangan Sadio Mane akan memberi jalan bagi Bayern Munchen untuk melepas Serge Gnabry. Jika itu terjadi, maka Arsenal bisa terbuka untuk mendapatkan kembali pemain mereka, hanya dalam selang 6 tahun sejak menjualnya ke Werder Bremen. Sayangnya, hal serupa tidak terjadi bagi Robert Lewandowski, dengan sang pemain Polandia masih belum diizinkan pergi oleh Die Roten. Lewandowski mengatakan tak ada pemain bintang mau datang ke Allianz Arena jika akhirnya dilarang pergi. Paul Pogba lontarkan syarat bagi klub baru. Dalam wawancara terbarunya, Paul Pogba mengajukan 3 syarat bagi klub yang menginginkan jasanya. Ia meminta turun bermain secara reguler sebagai pemain utama, menjadi dirinya sendiri yang berarti posisi gelandang serang lebih disukainya daripada posisi gelandang bertahan, dan menikmati permainan sepak bola yang secara implisit tidak dibebani kewajiban menang. PSG dilaporkan pada posisi terdepan mendapatkan bekas gelandang Manchester United ini. Real Madrid dapatkan pemain Monaco. Pihak Real Madrid merasa optimis akan segera mendapatkan Aurelien Tchouameni, gelandang bertahan AS Monaco. Halaman Wikipedia pemain ini bahkan sudah mencantumkan nama Real Madrid sebagai klub barunya. Pemain Prancis 22 tahun itu menolak lamaran Liverpool dan PSG, hanya menginginkan transfer ke Santiago Bernabeu. Kontrak pribadi sudah disepakati secara verbal dengan sang pemain. Kontrak akan berlangsung sampai 2027. Hanya menunggu kesepakatan biaya transfer antara Real Madrid dan AS Monaco.